Terus bagaimana? Ini saya kasih resep. Terus bagaimana cara supaya tulangnya gitu ya bagus, sehat gitu ya? Gampang. Salah satunya adalah nggak usah makan kunyit, nggak usah, beneran. Efeknya dia, kalau dia masih kita nggak tenang dan segala macam, itu jauh lebih tidak baik buat kesehatan, gitu kan? Makanya keadaan di zaman sekarang ini kan sudah menyedihkan banget, gitu kan? Buat menghargai satu rasa atau melihat sesuatu dalam konteks sehat saja kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita, ya bukan kita lah ya, kayak di sini pada sehat-sehat semua lah. Saya berhusnuzonnya begitu. Karena kan suka yang kanan kan. iya gitu ya. Tapi senang yang kanan daripada yang kiri gitu ya. Recehnya rasa di peradaban ini, dia nggak mampu merasakan yang sehat itu dengan rasa yang enak dan lezat buat pikiran dan akal dia, katakanlah gitu. Yang dia bayangkan hanya bahwa ini tuh beban gitu loh, makan kayak begini tuh beban, gak enak, segala macam ya. Sehingga yang mampu hanya, atau yang baru mampu dirasakan sebagai rasa yang enak itu barulah semua produk makanan yang tidak sehat gitu maksudnya. Ini peradaban sekarang. Nggak percaya, bawalah kunyit asam gitu ya, bawalah kunyit asam ke anak-anak muda zaman sekarang. Boro-boro doyan. Mereka lebih milih mungkin ya frappuccino lah, matcha latte lah, gitu-gitu aja kan. Yang sekarang saya baru tadi malam sempat lihat. Ini satu kaidah. Di Cina itu katanya sekarang lagi banyak kasus intoleransi laktosa di Cina. Banyak kasus intoleransi laktosa, sehingga yang terjadi apa? Mereka mengubah susu yang mereka biasa pakai itu, susu sapi ya, itu mereka ubah dengan apa? Santan. Jadi mereka bikin apa? Bikin kopi segala macam itu semua pakai santan. Kalau kita santannya dipanaskan, dikasih bumbu, dikasih daging. Padahal ibu-ibu saya lihat belakang gitu ya, Masya Allah banyak yang mungkin kakinya atau dengkulnya sudah apa namanya nggak kuat mungkin gitu ya. Itu tuh sebenarnya obatnya gampang. Obat, bukan obat sih ya, suplemen lah mungkin bahasanya itu ya. Salah satu suplemen yang baik buat tulang itu adalah lemak. Cuman sayangnya kita yang dimakan bukan lemak yang benar. Akhirnya terjebaklah dengan iklan ini itu segala macam. Baik, saya buka datanya. Negara yang tinggi, nanti buka datanya. Negara yang tinggi konsumsi susunya justru malah osteoporosisnya tinggi banget. Iklannya kan begitu, saya nggak ngomong iklan. Jadi banyak hal-hal yang Anda atau kita tangkap di layar TV segala macam belum tentu segitu benernya gitu loh. Terus bagaimana? Ini saya kasih resep. Terus bagaimana cara supaya tulangnya gitu ya bagus, sehat gitu ya? Gampang. Salah satunya adalah nanti di rumah dibikin ini kurma. Ada kurma nggak? Nggak ada. Kurma itu dibuang bijinya. Kurma dibuang bijinya. Lalu di dalam kurma itu Anda masukkan biji wijen. Penuhin aja. Biasa kan kita wijen adanya di mana? Hiasan roti. Hiasan roti dan hiasan tadi martabak, bener Pak? Martabak wijen. Kira-kira yang ada mengandung lemak yang sehat di martabak tadi kalau pakai wijennya tuh martabak ya? Wijennya lah, ya kan? Gitu. Hah? Apa nih Bu? Kurma, Masya Allah. Makasih Bu. Bentar. Iya, jadi kurma begini saya buka ya Bu. Makasih. Ini buat saya apa? Dipinjemin? Ya kan ini kurma nih. Kurma
terus bijinya dibuka. Baik. Wijen tuh sebenarnya nggak putih-putih banget, agak-agak krem ya kalau nggak salah ya. Jangan suka yang terlalu putih. Ketumbar itu pun sebenarnya nggak putih-putih banget, kan diputihin kan sama orang sekarang kan, makanya biar dia ada biaya perawatan. Nasi diputihkan, ya kan? Biaya perawatan beras. Ini kayak gini kan. Hanya masukin wijen sini. Setelah masukin wijen, masukin habatus sauda yang serbuk ya. Ya 7 atau 9 butir ya, banyak-banyak. Tutup, cet, makan. Itu mudah-mudahan bisa nguatin tulang. Tato. Dikasih resepnya nih. Hah? Apa tuh? Ya 3 lah, 3 sekali makan ya. Kalau satu mah kedikitan. Ya kalau mau pakai Nabi kan punya style, atau mungkin Nabi punya arahan kan 7 butir kurma ajwa. Nah, nanti kurma ajwa itu dibuang aja bijinya, masukin wijen di situ. Ya gitu. Wijennya diisi, nanti dipenuhin aja wijennya, kemudian nanti di atasnya tambahin lagi sama biji habatus sauda. Itu buat tulang, atau bisa juga pakai tulang. Ya, pakai tulang. Jadi tulang itu dibikin kaldu. Ya. Sekarang kan banyak yang keropos. Kenapa keropos? Tahu nggak kenapa keropos? Karena kebanyakan makan asam. Bukan asam sifat ya, bukan asam rasa, tapi asam sifat. Contoh makanan yang bersifat asam itu apa? Ya, semua yang berbasiskan tepung, minyak, gula, makanan olahan itu asam semua. Ya, makanya asam itu akan membuat tubuh mencari sumber kalsium. Kalau ketika tubuh kita tuh asam, makanya biasanya kalau orang yang dehidrasi pada saat misalkan dia demam berdarah, itu kan akan turun tuh, jadi namanya asidosis. Terus nanti diambil darahnya di bagian arterinya untuk dicek, namanya AGD, analisa gas darah. Kalau seandainya pH darahnya itu asam banget, maka dia akan dikoreksi asamnya. Dikoreksi asamnya pakai satu bahan namanya bikarbonat, biknat. Itu kalau masuk ke sini perih rasanya tuh. Bikarbonat itu ada di mana? Ini teori ya. Bukan teori sih, ya teori, banyak ada yang pakai juga. Bikarbonat itu ada di baking soda, biknat. Ya, makanya ada beberapa orang yang penganut ya. Saya sih nggak tahu ilmunya. Penganut nantinya kalau orang-orang yang kondisi badannya asam, dia makan baking soda. Soal di situ ada bikarbonatnya. Atau kalau nggak soda plain itu kan ada karbonatnya juga, tetapi bukan minuman soda ya. Berarti ini dokter menganjurkan kami minuman soda, bukan. Itu ada gulanya tinggi banget soalnya. Ya, dimaksud sini adalah ngambil karbonatnya aja untuk menghilangkan asamnya tadi itu. Ya, begini, makanya kan akan ketahuan. Jadi kalau kita tuh mau lihat bagaimana bagaimana keadaan tulang kita itu gampang. Lihat dari mana? Gigi kita itu adalah cerminan dari kondisi tulang. Ada lubang di situ, dia ada keropos segala macam, itu gigi itu cerminan tulang. Ya. Dan gigi juga cerminan dari bagian dalam, termasuk lidah atau mulut atau wajah secara umum. Jadi wajah kita itu sebenarnya cerminan isi perut, wajah. Akan ketahuan kan, orang yang livernya bermasalah akan ketahuan di muka, orang yang limpanya bermasalah ketahuan di muka, orang yang ginjal masalah ketahuan di muka, orang yang mau mati juga ketahuan di muka. Tapi mati kapan nggak tahu. Gitu. Orang yang punya hutang kelihatan di muka. Ya. Jadi tulangnya itu, tulang
tulang sapi, tulang kambing itu nanti direbus ya sekitar 6, kalau mau bagusnya 14 jam, 14 sampai 16 jam direbus pakai api kecil aja, kasih bumbu kayak orang bikin kaldu tulang ya, direbus 16 jam, tapi kalau paling minimal 4 sampai 6 jam pakai api kecil aja, kasih bumbu di situ, diatur aja lah tulangnya berapa banyak, airnya berapa banyak, bumbunya apa aja, kayak orang bikin sup. Dia akan anu di situ, dia akan terekstraks ya si kalsium yang ada pada tulang tadi ke dalam air tadi. Tadi diminum tuh, jadi ibu-ibu nih bagian belakang nih minum kaldu kaldu tulang yang satu kali minumnya 100 cc tiap hari, pagi malam, terus diajak latihan badannya. Latihan apa? Latihan jalan, jangan dimanjain, kemudian latihan pegang dinding tembok gitu, kayak squat gitu, pelan-pelan tuh. Jadi misalkan belum bisa full, agak ke bawah ya berapa derajat aja dulu sampai dia lentur, sampai dia lunak, nanti lama-lama dia bener. Ditambah dengan suplemen kalsium tadi sebenarnya. Boleh nggak itu si kaldu tadi pakai buat anak-anak? Boleh. Buat orang sakit mah boleh nggak? Boleh. Nah, buat ibu-ibu yang pengen wajahnya glowing juga boleh. Karena isi dari kaldu tulang tadi itu kolagen sebenarnya. Kolagen. Jadi kolagen tuh banyak di mana? Ya banyak sih. Salah satunya itu ada pada tulang atau nanti ya, ceker ayam itu juga banyak. Ya. Jadi kalau beli mie ayam, misalkan ya, mie ayam ceker gitu kan, nah, supaya Anda dapat banyak kaldunya dari ceker ayam, bilang sama abangnya, bang gak usah pakai mie, gak usah pakai ayam, isinya cekernya aja sama kuahnya. Kalau saya makan bubur begitu, jangan diikuti juga. Kalau orang kan biasanya kan tim apa tuh, tim diaduk apa. Kalau saya makan bubur versi Jadul Akbar, bang beli bubur, iya saya bayar harga bubur 1 porsi, saya bilang banyakin kuahnya bang ya, iya nggak usah pakai nasinya, nggak usah pakai buburnya, ayamnya nggak usah pakai, kuahnya sama daun seledri gitu. Itu saya. Terus kalau makannya biasa di warung kacang hijau gitu kan, dia punya telur ayam kampung. Nah, saya makan sama telur ayam kampung, jadi itu kayak supnya itu. Kan ada kunyit-kunyitnya itu bahan. Nah, itu saya makan. Coba aja pakai bagi kerja, itu bertenaga banget. Maka sebenarnya saya termasuk tipe orang yang bukan nggak terlalu suka, tidak penganut sarapan sebenarnya. Kalau pagi-pagi itu sebenarnya kita tidak perlu banyak sarapan. Kalau tetap Anda pengen sarapan, maka pagi-pagi itu Anda makan protein aja. Cukup telur gitu kan. Coba aja nanti cobain pagi-pagi, nggak usah banyak makan karbo pagi-pagi itu, kecuali memang Anda perlu beraktivitas yang menggunakan fisik atau lain cerita. Tapi kalau masih kerjaan kantor gitu-gitu nggak perlu makan protein aja, bagi makan telur segala macam. Nah, soalnya zaman sekarang masalahnya apa, kita orang zaman sekarang ini, kalau saya cerita telur, yang dipikirkan pertama kali di telur itu apa? Kolesterol. Ketahuan tuh. Semua yang ada di alami kebanyakan kita suuzon ini aja semua terus. Kambing, ya kan? Coba lihat. Hujan, coba lihat. Dengan berbagai macam informasi katanya ozon bocor lah segala macam. Matahari, panas segala macam. Akhirnya pakai apa? Sunscreen. Lalu di sunscreen itu coba lihat bahannya kayak apa. Itu. Jadi kita tuh masalah di orang modernnya masalah itu bukan masalah fisik. Masalah apa? Kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan emosional atau kejiwaan sebenarnya. Bukan sakit jiwa ya, jiwanya sakit. Ya. Makanya tadi saya jelaskan di awal tadi bahwa tubuh kita tuh emang nggak bisa dilepaskan dari berbagai hal itu. Ya. Contoh mungkin Anda mau dikasih makanan sehat kayak apapun di depan muka kita, ya, atau di depan kita katakanlah, dalam kondisi hati nggak enak, gelisah, lagi apa, ini segala macam, nggak kemakan tuh barang, betul ya?
Satu, atau mungkin dalam kondisi lagi sedih gitu kan, mau kasih makan yang enak, mungkin dimakan, cuman nggak ada rasa itu barang. Ya, makanya para ulama itu menyebutkan bahwa penyakit yang berhubungan dengan manusia ini sebenarnya itu lebih powerful efeknya, ya, daripada lebih powerful efeknya ketika penyakit itu bersumber dari segala permasalahan hatinya dia. Jadi sebagaimana jasad itu bisa sakit, maka kolb, ya, atau hati itu juga bisa sakit. Sebagaimana jasad itu ketika orang misalkan dehidrasi, dia akan pusing atau kurang cairan gitu kan, dia akan pusing, dia akan kelingan, tensinya turun segala macam, bisa shock segala macam. Jasad juga sama, hati juga sama. Itu. Makanya kita tuh perlu menjadi dokter, kita perlu menjadi tabib buat diri kita untuk mengerti ini sekarang masalahku apa. Contoh ya, sekarang kita kembali ke itu tadi, ke mangkok kiri sama mangkok kanan. Kan jawabannya ini, banyak orang pilih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Kenapa? Enak. Sekarang saya tanya, pakai akal ya, pakai akal. Sekarang kalau saya tanya kepada jamaah sekalian, kalau Anda pengen BAB-nya lancar, pembuluh darahnya lentur, aliran darah lancar, Anda penuh dengan antioksidan, seratnya tinggi, perut Anda sehat, segala macam, kira-kira yang Anda akan makan kanan apa kiri? Kanan. Akal dipakai. Tapi ketika nafsu bermain, dia akan katakan ini enak. Itu maksudnya. Makanya ada kalanya kita harus pangkas itu. Gak bisa gitu loh. Ya, sama juga sekarang yang sudah rutin sholat tahajud. Anda nggak sholat tahajud, nggak enak hidup Anda itu. Gitu loh. Dulunya susah nggak? Susah. Orang Al-Quran sendiri dan Nabi SAW katakan tahajud itu tidak mudah. Satu, tapi orang sudah merasakan kenikmatannya di situ. Satu kan. Contoh tadi, antara makan sama berpuasa. Bagi yang masih berada pada level-level standar, secara kemampuan dia mengelola jiwa dan hawa nafsunya, dia akan katakan boleh lebih enak makan. Tapi bagi orang yang sudah paham efeknya puasa, katakanlah dia akan lebih milih puasa. Jadi kita sudah mulai harus naikkan level kenikmatan kita itu ke level sesuatu yang di situ kita bisa menekan hawa nafsu kita, kita bisa menekan syahwatnya kita. Disitulah kita baru berperan sebagai seorang atau baru akan benar-benar menjadi sosok manusia yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ketika apa? Ketika mereka mampu menundukkan hawa nafsunya. Itu deh. Ya, artinya apa? Kalau sudah saya tanya kayak begini, tadi katakan mangkok kanan sama mangkok kiri, ya. Kan saya tanya tadi, kalau yang kira-kira mau darahnya lancar, BAB-nya lancar, kita semua sepakat pilih yang kanan. Pertanyaannya, kebanyakan orang milih yang kiri. Pertanyaan saya sekarang, kenapa mereka milih yang kiri? Di luar bicara enak ya. Oke, saya jelaskan supaya Anda paham. Yang aku makan selama ini itu apa? Yang aku makan selama ini itu apakah emosiku yang di dalam dadaku, dalam jiwaku, hawa nafsuku yang terjemahkan dalam bentuk makanan, itulah yang ku makan atau apa? Oke, sini saya tanya. Kalau makan yang kiri terus menerus, kita kalah ya. Ini saya udah banyak ngomong tadi, misalkan ada penceramah gitu kan, atau pemateri masjid namanya Jalul Akbar ngomongin nggak sehat makan ini. Udah berapa tahun? Udah lama kali udah. Ada yang berubah? Ada, nggak banyak, gitu kan. Nah sekarang begini, kalau yang dimakan sebelah kiri ini efeknya apa? Kita cerna pakai akal kita. Apakah pembuluh darahnya akan kaku? Jawabannya iya. Apakah darahnya akan kental? Jawabannya iya. Apakah BAB-nya akan lancar? Tidak. Apakah tubuhnya akan penuh dengan antioksidan? Artinya apa? Di balik kalimat dia mengatakan bahwa yang dimakan itu enak, dia sebenarnya sedang menunjukkan satu kekerasan atau kekokohan sikapnya untuk mengikuti hawa nafsu dengan makan yang sebelah kiri itu. Halal nggak dia? Halal. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu, wa kulu mimma fil ardi halalam thayyib wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi setan itu kalau nggak mampu menggoda manusia dalam urusan halal, dia akan masuk ke berikutnya yang toyib nggak bisa, masakan dia masuk ke berlebihan.
Urutannya begitu. Dan Allah sudah kasih peringatan di situ. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanya kalau jamaah sekalian lihat bagaimana Al-Qur'an menggunakan kata khutuwat, itu ada di beberapa surat dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata khutuwat. Khutuwat itu apa? Langkah-langkah syaitan kalau bahasa kita gitu. Tapi rencana strategisnya syaitan ada di mana? Ada banyak. Yang pertama tadi makanan. Syaitan itu bercokol di urusan permakanan. Ya, supaya apa? Supaya manusia itu jatuh kepada perbuatan keji di situ. Ayatnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dalam surat Al-An'am ada juga di situ Allah menyebutkan kata khutuwat. Artinya apa? Dalam bidang peternakan dan pertanian juga di situ Allah sudah memperingatkan akan banyak khutuwat syaitan di situ. Sehingga sekarang kalau kita lihat bagaimana keadaan peternakan, perkebunan, pertanian saat ini berantakannya luar biasa. Berantakan luar biasa. Contoh mungkin kalau kita lihat kan ayam lah misalkan. Ayam zaman sekarang mungkin kalau ayam kampung kita gampang lihatnya, ini ayam jantan, ayam betina. Betul. Kalau ayam biasa gak ketahuan lagi mana ayamnya jantan, mana betina. Kayak sama, ikan juga sama. Sekarang beberapa ikan itu sama mereka dikelola luar biasa oleh orang-orang yang cuman sekedar pengen keuntungan. Jadi nggak tahu lagi jenis kelamin, jadi kayak monoseks apa-apalah gitu istilahnya tuh. Jadi nggak jelas ikan tuh anunya apa, jenis kelaminnya apa. Tuh pertanian. Apalagi di surat An-Nur tentang kesucian, kehormatan. Khutuwatnya ada di situ. Kemudian surat Al-Baqarah tentang tadi tentang makanan satu, yang kedua tentang keimanan. Dibikin ragu-ragu kita, khutuwatnya di situ. Makanya bab tentang makanan ini bukan bab yang sederhana aslinya. Ya, kalau kita mau masuk lebih dalam lagi bahwa memang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan keadaan kesehatan kita itu yang setan, iblis ya membuat kita tuh ragu, ya ragu dengan itu, ya seperti itu. Baik, jadi sudah kebayang tadi ya. Jadi ketika ada orang maksudnya, ada orang tiap hari yang dimakan semua tepungan yang digoreng pakai minyak atau direbus pakai minyak, kata teman saya. Ini bukan gorengan dok, ini tepung yang direbus pakai minyak mendidih. Oh iyalah, gitu kan. Iyain aja dah. Di balik keinginan dia untuk makan itu ada tersembunyi jiwanya dia yang terekspresikan dengan apa yang dia makan. Paham sih maksudnya? Paham ya? Jadi kalau ada orang tiap hari sukanya makan, ya bukan gorengan doang sih, banyak lagi yang lain. Ini bukan makanan yang nggak sehat doang. Tiap hari gitu dia makan protein. Tiap hari dia makan protein. Protein itu perginya kemana? Atau dicerna oleh tubuh yang kalau dia kebanyakan jadi bebannya di mana? Di ginjal kan, protein. Kenapa dia butuh makan protein gitu? Kenapa dia hari makan? Termasuk kalau Anda lihat orang diabetes, kita boleh menyalahkan, atau bukan kita lah, orang boleh menyalahkan bahwa orang diabetes itu naik gula darahnya karena kebanyakan makan gula olahan. Ini itu kan, tepung lah, gula segala macam. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia makan itu? Kenapa dia makan itu? Ada apa dengan jiwa dia sehingga tiap hari dia makan itu? Pernah mikir nggak? Ini spill-spillnya sedikit, apa-apa. Saya kasih tahu. Ya, kira-kira orang diabetes itu, orang gula kencing manis itu, maukah dia makan yang manis-manis? Maukah dia makan yang pahit-pahit? Mau. Karena hidupnya sudah cukup. Dengan derita jiwanya dia. Kalau orang hidupnya pahit, kemungkinan besar dia mengalami, kalau orang hidup, kemungkinan besar dia akan butuh yang manis gitu kan. Berarti kalau terjemahannya nih dalam bahasa yang saya pahami ya, nanti coba dilihat, orang-orang diabetes itu ada tersimpan, tersembunyi suatu emosi dalam dirinya yang sebenarnya berhubungan dengan apa? Kenapa?
Ini kenapa kami ditanya? Kami kan mau kajian. Tersimpan sesuatu yang berhubungan dengan dia butuh yang manis dalam hidupnya. Manis itu kalau dilambangkan dengan rasa, apakah dia kebencian atau kasih sayang? Itu maksudnya. Sayang kan? Nanti coba dilihat orang-orang yang diabetesan itu. Ada apa dengan episode kasih sayang dan cinta dalam hidupnya, baik di masa sekarang ataupun di masa dia waktu masih dalam pengasuhan atau masih dalam kandungan. Coba dilihat. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada episode berhubungan dengan itu. Gitu. Sehingga karena dia tidak mendapatkan itu, ya, dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang itu secara optimal yang dibutuhkan untuk jiwanya, tumpahnya keinginan itu kepada apa? Makanan. Itu yang saya pelajari. Makanya ada istilah zaman sekarang orang-orang barat bilangnya ada namanya meaningful eating, mindful eating. Makan bermakna sama emotional eating. Emotional eating itu orang yang makan karena ada jiwa emosi dia yang dia tidak dapatkan dan tumpahnya ke makanan. Tiap hari mungkin makan bakso lah misalkan. Jadi lihatlah gitu kan. Jadi makanya kita tuh kalau sudah ngerti ilmu yang kayak begini, ya jangan mau dikendalikan. Mereka tiap hari makan rujak aja terus misal. Boleh nggak? Boleh. Cuman ada sesuatu nggak di situ yang mungkin bermasalah gara-gara rujak, gara-gara emosi dia yang tidak tersalurkan? Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Saya berani ngomong gini kenapa? Karena memang dalam syariat, dalam agama kita, kesehatan itu atau sehatnya seluruh jasad tubuh kita ini, tentara ini, kaki, tangan, dalaman kita ini berupa organ itu bermula dari sehatnya apa? Hatinya kita, titik. Udah gitu aja. Kalau hatinya sehat, kata Nabi SAW, semua masih sehat. Nah sekarang kan ngurus hati ini nggak gampang, gitu loh. Tapi mengendalikannya bisa dengan cara apa? Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita jamaah sekalian adalah Aisyah mengabarkan bahwa salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Latihan. Waktu pengen marah, jangan marah. Bahkan pernah mikir kita kah? Kenapa Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kenapa doa Nabi berlindung kepada kikir? Coba. Pelit atau bahil. Ternyata itu disebutkan dalam hadis ya, bahwa ternyata kikir itu efeknya panjang sekali. Ya, panjang sekali ya. Nabi pernah bersabda, Nabi katakan begini, Rasulullah SAW bersabda bahwa jauhilah sifat kikir, kata Nabi SAW, karena sifat kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Membinasakan itu berarti membinasakan apa? Semuanya. Bahkan bisa jadi Allah kasih azab, bencana pada suatu tempat yang orangnya kikir semua. Satu. Kemudian kata Nabi apa? Ia menyuruh mereka untuk berbuat bakhil, maka mereka pun bakhil, hawa nafsunya. Tuh, dua. Dan setelah bakhil, mereka memerintahkan mereka untuk berbuat zolim. Gitu kan? Tiga. Apalagi habis itu, dan mereka pun berbuat zolim, kata Rasulullah. Dan mereka memerintahkan untuk memutuskan hubungan, maka mereka pun memutuskan hubungan kerabat. Asbab dari apa? Kikir. Cobalah, kalau mohon maaf ya, kita bahas orang-orang yang mencuri uangnya orang itu, pasti ada itu di situ, bakhilnya. Jadi mustahil ada dua sifat dalam tubuh manusia atau jiwa manusia itu yang berkumpul sama, ya, dan dia tidak ada mengalahkan yang lain. Contoh mungkin bakhil, kikir, lawannya dermawan. Kalau dia benar imannya, maka pastinya dermawannya dia akan jauh lebih dominan daripada bakhilnya. Jadi kalau bahkan Nabi mengatakan apa? Kita sudah sering dengar salah satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Obatilah penyakitmu dengan sedekah.
Berarti, nah dilihat nih, berarti bahil itu penyakit atau kikir atau pelit itu penyakit. Berefek nggak dia ke fisik? Wallah, demi Allah saya katakan berefek. Atau sombong penyakit nggak? Ya. Penyakit apa dia? Penyakit hati kan? Ada indikatornya nggak? Atau kalau orang itu lagi mengalami sombong yang akut gitu ya, ada nggak? Ada. Lihat orang nggak ada benernya buat dia, itu relatif sombong. Atau kalimatnya, aku juga bisa kok, nah, gitu. Itu diterjemahkan Nabi SAW dalam bahasa apa? Dalam bahasa sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, kata Nabi gitu. Ya, dan obatnya sombong itu apa? Obatnya sombong apa? Tawadu. Ya kan? Tawadu. Berarti, nah lihat nih, ini baru mulai 1/4 kajiannya, sudah jam 10. Berarti kalau kita kekayaan yang sebenarnya, jadi ketika Anda melihat seseorang yang punya harta, rumah, kendaraan, segala macam aset di mana-mana, bolehkah kita mengatakan dia orang kaya? Boleh aja, secara fisik loh. Tapi pertanyaannya, orang begitu apakah orang begitu kaya hatinya? Belum tentu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Maka salah satu yang Nabi SAW jelaskan bahwa Nabi minta kepada Allah dalam bentuk doa, ya Allah jadikan kekayaan itu dalam hatiku. Pertanyaannya kekayaan apa? Kan gitu. Kayanya apa? Baik, kalau tadi Anda sudah paham bahwa sombong, kikir, bahil, malas, pengecut itu semua penyakit yang bisa berakibat kepada jasad, maka kita minta sama Allah agar diri kita dipenuhi dengan itu. Contoh nih, saya kemarin cerita di satu masjid juga, cerita tentang ada satu, ya mungkin orang lah ya, dia konsul ke saya gitu kan tentang istrinya itu yang mulai dari sakit lambung apa segala macam sampailah ke gagal ginjal, cuci darah. Kalau setiap saya datang situ dia punya warung makan lah, sate gitu, saya mampir ke situ. Setiap saya datang pasti disamperin sama dia setelah saya selesai makan. Dan kalimat pembukanya sudah standar, harim aneh, harim aneh, harim aneh. Jadi kalau saya datang situ udah berkali-kali gitu, dok, harim aneh, lambungnya sakit, harim aneh terus gitu kan. Dalam hatiku, kau nanti bisa jadi sakitnya biniku tuh gara-gara kau. Jadi ketika suami istri itu ada yang sakit, bos kalian yang diobati bisa jadi bukan suaminya tapi istrinya. Kalau seandainya suami yang sakit, obatnya apa? Misal nih, bingung ya. Obatnya bisa jadi sang suami itu bilang terima kasih, mohon maaf, udah ngurusin dia, misalkan ya, udah ngelahirin anak, ngurus anak, sehingga yang dibutuhkan sang istri tadi bukan obat tapi apa? Penghargaan. Gitu. Berarti penghargaan itu obat nggak? Obat, asli obat. Dihargai itu obat. Masalahnya kita ini kan kalau nggak ada orang yang menghargai kita, gimana masalahnya? Kan gitu. Level iman kita ini bukan level iman orang-orang soleh kayak begitu, yang ada masalah langsung ngadu sama Allah gitu. Kita kan kalau masalah ngadunya ke manusia dulu. Ya, sehingga kita mengharapkan manusia untuk menghargai kita. Padahal Tuhannya kita menghargai kita jauh lebih dahsyat daripada manusia dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Contoh, 2 rakaat sholat subuh atau qobliyah subuh Anda dihargai Allah dengan apa? Lebih baik daripada dunia segala isinya. Kalau itu mau dites sekarang, kalau mau tes, kira-kira dunia dan segala isinya ini valuasinya berapa nilainya? Nggak bisa dihitung kan? Terlalu gede. Emas di Freeport aja udah banyak banget gitu kan. Sekarang saya tanya nih, ngetes iman. Kalau ada orang nawarin Anda, oke, saya kasih Bapak 10M atau 20M untuk tidak sholat qobliyah subuh, ayo, mau nggak? Bapak tadi bilang nggak bisa dinilai. Qobliyah subuh
jangan dikerjakan hari ini atau selama seminggu jangan dikerjain. 10 miliar, mau? Oh benar, kan akalnya main tuh. Nanti kan duitnya kita dapat, toh ada sholat wajib subuhnya. 10 miliar kita sumbang masjid, sumbang pondok, jalan-jalan. Gitu. Mungkin akan ada orang yang ngambil uang itu, tapi juga siapa yang mau ngasih juga kan nggak tahu kan. Lihat, itu saya bilang kita tuh kadang-kadang perlu mendiagnosa hati, iman, akal kita tuh kayak apa. Maksudnya gitu. Seberapa berharganya akhirat itu buat kita, ya, begitulah pandangan kita terhadap dunia ini. Contoh lagi nih, saya suka kasih contoh. Ada ibu-ibu gitu kan, bawa suatu hari, datang entah kayak gimana ketemu saya, datang dari Pekanbaru, dapat alamat saya pun tak tahu dari mana itu orang. Masya Allah, ketemulah dia. Udah ke musola aja saya bilang gitu. Oke, ke musola, ke rumah, bawa dia hasil lab gitu. Hasil lab tebel kayak begini, tab, ada lab ini, segala macam gitu kan. Sakitnya apa lah matiku gitu kan. Ternyata ada batu empedu secuil. Ting. Paniknya minta ampun. Dia bilang, ini bagaimana ya dok, saran dokter begini segala macam. Saya lihat orang ini cemas gitu kan. Sebenarnya yang ditanyakan apa, antara pilihan nih operasi apa tidak operasi, itu doang. Untuk saya, karena kan saya laki-laki. Untuk seorang perempuan beda cerita, dia pakai rasa. Terus akhirnya, kalau mungkin bahasa kampung saya tuh, saya sekak dia, saya bilang. Sekak itu maksudnya saya agak tegesin gitu loh, bukan dimarahin. Bu, saya bilang, tenang aja, saya bilang, dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati kok, saya bilang. Mungkin sebagian terdengar sarkas gitu kan, tapi tiba-tiba kalimat itu tuh, iya bener juga sih. Kenapa ribetnya minta ampun gitu kan. Tuh kalau saya tanya, apakah operasi menyembuhkan? Enggak. Apakah enggak operasi menyembuhkan? Enggak juga. Toh faiza maritu fahuwa yashfin, kan gitu. Ketika aku sakit, Allah yang nyembuhin. Makanya kita tuh jangan bergantung sepenuhnya kepada sesuatu. Ikhtiar boleh. Berarti ketika seseorang sudah, apa yang terjadi? Pasti akan cemas. Kalau udah cemas-cemas kayak begitu, yang terjadi apa? Pasti akan bereaksi ke badan. Itu loh. Berarti dalam Al-Quran apakah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang hidupnya penuh dengan kecemasan? Iya. Ya. Terus apa yang Allah sampaikan di situ? Ada takut, ada sedih, kan Allah begitu kan? Terus di situ Allah sebutkan bahwa ada tipsnya, bukan tipsnya, ada caranya yang Allah jelaskan untuk menghilangkan takut dan sedih. Pernah baca itu? Di surah Al-Baqarah ada. Orang-orang yang, nah kita lihat, kita buka KPA-nya. KPA-nya di Quran. Orang-orang yang ini dia. Nanti cari aja, belum ketemu saya. Itu ayatnya menceritakan, Allah menceritakan orang-orang yang bersedekah di malam hari. Orang-orang bersedekah malam hari, kata Allah, mereka itu akan dihilangkan rasa takutnya dan rasa sedihnya. Terus ada lagi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Itu di surat Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa. 1. Ada lagi Allah menyebutkan orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu summastaqamu, kata Allah. Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, dan mereka beristiqomah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut, tidak akan bersedih. Berarti takut dan sedih itu kalau kebanyakan bisa jadi masalah nggak? Bisa jadi masalah. Untuk urusan takut dan sedih saja, saking Allah tidak mau itu menghinggapi seorang Maryam alaihissalam,
Allah hadirkan malaikat Jibril saat itu untuk menenangkan Maryam. Waktu Maryam mau melahirkan, Maryam bilang, aduhai sakit banget, kata Maryam, lebih baik aku mati kayak begini. Ucapan kayak begitu, apakah ucapan menandakan imannya Maryam alaihissalam itu lemah? Enggak, itu ekspresi jiwa saja. Maka di depan Allah nggak apa-apa kita ngomong sesuatu yang membuat kita merasakan atau kita menyatakan diri kita itu lemah, nggak apa-apa. Makanya ulama menyebutkan di depan Allah tuh ngakuin, ya Allah aku nih fakir, aku nih miskin, aku nih hina, gitu loh. Ngomong sama Allah. Itu caranya. Sehingga salah satu bab tentang terapi memperbaiki hati itu yang jadi tema kita hari ini, sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan apa untuk memperbaiki itu dengan cara doa. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita, terutama berhubungan dengan kehatian ini, salah satu yang harus kita perbanyak adalah doa. Itu yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Nabi mengatakan doa itu adalah senjata. Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, seingat saya, itu yang katakan bahwa doa itu obat. Ya, maka salah satu obat hati yang paling efektif dan murah, bahkan gratis, adalah memperbanyak doa. Minta. Salah satunya apa? Minta sama Allah untuk dikayakan hati kita. Dikayakan berarti dengan apa? Dengan tawadu, gitu loh, dengan dermawan, dengan baik sangka, ya, dengan akhlak yang baik, minta sama Allah gitu. Nanti yang terjadi apa? Ketika hatinya sudah benar, sudah sehat, jasad pasti akan sehat juga, percayalah. Itu kaidahnya. Ya, maka kita di sini, Bapak Ibu sekalian, setiap dari kita ini pasti ada penyakit-penyakit hatinya yang itu sadar tidak sadar kita pelihara, tapi ketika ada agama di situ yang masuk, dia diputuskan. Baik, saya cerita begini supaya Bapak Ibu paham. Ada keluarga, sekarang keluarga posisi di sini sekarang. Ada keluarga di atasnya 1-2, ada keluarga di bawahnya sudah 1-2, generasi 2 di bawahnya. Sekarang di sini 1-2, 1-2. Ini semua jantungan semua. Ada nggak kayak gitu? Udah. Yang ini jantung, ini jantung, ini jantung. Ini diabetes, diabetes. Lalu dengan mudahnya mengatakan kita itu ada penyakit keturunan. Iya kan? Kami itu ada penyakit keturunan. Keturunan apa? Keturunan kami itu kaya-kaya. Gitu. Itu mah enak. Ya. Keturunan ulama ini masalahnya keturunan diwariskan kadang-kadang nggak sadar gitu kan. Nah pertanyaan saya sekarang, di sini ada jantung, sini ada jantung, sini ada jantung. Ini ada kencing manis, kencing manis, kencing manis. Pernahkah mikir kalau bab tentang penyakit itu kita dalami, apakah ada benang merah dari keluarga ini yang punya genetik emosional yang diwariskan? Bukan genetik fisik ya. Genetik emosional. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Jantung. Jantung itu organ apa? Katakanlah di situ ada kolbunya, misalkan, meskipun bukan kolbu secara fisik atau bukan jantung secara fisik, dia organ kasih sayang. Nggak boleh ada kebencian di situ. Ya, nggak boleh ada kebencian. Maka nanti kalau di ya ilmu zaman sekarang memang masih belum bisa men-trace ini beneran. Anda tahu salah satu artis barat lah ya, saya sebut namanya Pak. Mohon maaf, dia potong payudaranya. Karena dalam salah satu pemeriksaan DNA-nya dia dikatakan nanti tahun kesekian, umur kesekian, dia akan kena tumor atau kista payudara. Dipotong sama dia. Betulkah tindakan itu? Kalau saya sih nggak betul, kalau saya. Kalau dia mah terserah dia lah kan. Tapi yang menarik itu apa? Ada satu pemeriksaan yang diperiksa itu bahwa pada tahun kesekian dia akan terkena kista payudara. Dibaca di situ. Jadi semua kita ini punya potensi masing-masing penyakit yang diwariskan dari leluhur kita. Pertanyaan saya sekarang, apakah mereka mewariskan penyakit fisik? Sebenarnya enggak. Bukan penyakit fisik saja. Karena kita boleh mengatakan kita mewariskan bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga dari leluhur-leluhur kita. Kakek, nenek, segala macam, buyut-buyut kita itu betul. Tapi mereka juga mewariskan apa? Emosional. Yang emosional itu kalau tidak dipangkas, contoh mungkin, berarti adakah leluhur-leluhurnya
yang pulitnya minta ampun, bahilnya minta ampun, dan itu diwariskan, ada. Mutusinnya gimana? Agama, syariat. Jadi lawannya bahil itu ada dermawan. Dia belajar tuh dampak kedermawanan itu apa. Nah gitu. Seperti itu ya. Jadi itu kita nggak bisa bahas sekarang karena panjang. Ya. Jadi ada jantung itu ada sesuatu yang berkaitan dengan emosionalnya di situ. Ginjal ada nggak? Ginjal ada juga. Gitu. Yang itu lagi-lagi kita sendiri, mungkin saya ketika saya mempelajari ini semua, ternyata benar ya, saya mewariskan ini dari bapak saya, bukan mata, telinga, bukan, saya mewariskan ini dari ibu saya, tadi emosional ya, termasuk nggak pede itu masalah nggak? Kalau berlebihan dia masalah. Supaya pede caranya gimana? Hargai, puji secara tidak berlebihan gitu. Contoh nih, kita sering dengar kan secara parenting misalkan ya, kayak misalkan anak, ketika ada anak masih SD katakanlah menggambar bapaknya, gambarnya itu ya gambar bapaknya dibikin bulat kepalanya, cuman ada kupluknya doang di situ, nggak ada mata, nggak ada telinga, nggak ada mulut gitu kan. Akalnya kita, ini gambar apaan sih nak gitu loh, bapak kan ada mata gitu loh. Padahal yang dibutuhkan oleh anak itu apa? Apresiasi. Nah, ceritanya bapak itu tadi, si tukang jualan sate itu, saya bilang sama dia begini, dia cerita ke saya, dok ini ternyata setelah dicek-cek, ternyata masalah istri saya itu bukan dari lambungnya, dari ginjalnya. Sekarang ginjalnya itu sudah harus dicuci kata dia, ureum kreatinin sekian. Terus dia ngikutin saya sampai ke pintu mobil. Terus saya bilang, saya kan lihat mukanya, ini muka orang kerasnya minta ampun. Saya bilang, kan kelihatan mukanya tuh muka wajah orang yang keras gitu kan. Saya bilang gini lah, saya bilang, coba dia antum bilang sama istri antum, coba bilang sama dia minta maaf. Saya bilang, yang pertama itu saya bilang, mohon maaf kalau mungkin ada sikap-sikap dia yang kurang menghargai atau kurang apresiasi, sampaikan terima kasih kepada dia. Diam dia gitu kan. Sepertinya itulah yang tidak dia lakukan selama ini. Karena manusia, bukan manusia, wanita atau istri itu adalah makhluk rasa. Dia nggak bisa dipakai akal terus. Mungkin bagi seorang laki-laki satu hal kecil itu nggak ada masalah, tapi bagi mereka masalah. Ya, makanya makhluk yang paling susah dianalisa itu perempuan. Susah. Dia rating kanan, dia belok kiri, gitu kan? Tapi ingat, manusia itu atau wanita itu aslinya dia lemah. Ya. Jadi saya tidak suka, kalau saya tidak sepakat dengan kalimat ras terkuat di muka bumi. Enggak. Anda wanita itu ras paling lemah, itulah sebabnya Allah hadirkan laki-laki untuk melindungi Anda. Ya, cuma laki-lakinya nggak melindungi. Berantakan pula, itu kan. Makanya zaman dulu saya kadang-kadang mikir gitu, bener ya zaman dulu tuh cowok beneran gitu loh. Zaman sekarang ini dikit baper gitu kan. Zaman dulu mobil-mobil tuh bapak-bapak ingat nggak mobil-mobil gitu, mobil Mitsubishi Kuda, Toyota Jantan, Kijang Jantan gitu kan. Zaman sekarang kan Alia, Agia, Xenia, nama perempuan semua. Gak ada. Terus zaman dulu udah pakai kopling gitu kan, yang motor gagah gitu ya, tak gitu ya. Sekarang pakai motor matic semua. Gitu. Itu kata Ibnu Qayyim, masalah di dunia ini bisa beres kalau apa? Laki-lakinya beres. Beneran. Rumah tangga itu bisa beres masalahnya kalau suaminya beres. Beneran. Kemudian berantakan di mana-mana. Kita itu, ya, anak berantakan, suami berantakan, istri berantakan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Hilang keteladanan. Kata istrinya, kata ibunya, la ta'kulu qa'iman, kata dia kepada anaknya. Ini hadis yang menyatakan bahwa setiap hari itu di murojaah sama ibunya itu, la ta'kulu qa'iman, jangan makan berdiri, kata
ibunya kepada anak itu. Tiap hari anak tuh la taqulu qa'iman, la, dia makan terus kan, duduk. Tiba-tiba bapak datang. Makan berdiri. Habis semua hadis itu. Gara-gara bapak. Bapak-bapak pernah mikir nggak kenapa Nabi Adam makan buah? Bukan buah khuldi ya. Kan pohonnya namanya syajaratul khuld, pohon kekal gitu loh. Tapi buahnya bukan buah khuldi. Ya, sebutlah mungkin kita anggap buah khuldi saja lah biar gampang nyebutnya. Kenapa Nabi Adam makan itu? Pernah mikir nggak? Ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, Nabi Adam makan itu karena Nabi Adam bilang sama Allah, aku tuh nggak pernah menyangka ada makhluk berani bersumpah, berbohong pakai nama Allah, tuh setan. Tuh. Jadi marketing setan iblis di zaman itu tuh luar biasa. Udah disampaikan tidak benar, kan bohong kan? Tapi diikuti oleh Nabi Adam. Itu marketing luar biasa. Tapi ada yang mengatakan lagi bahwa ternyata Nabi Adam makan itu karena besarnya cintanya Nabi Adam kepada Hawa, karena surga yang begitu luas dan indah itu tidak memberikan ketenangan dan kebahagiaan buat Nabi Adam karena dia tidak ada pendamping dan yang menemani. Makanya minta kepada Allah diciptakan Hawa. Gitu. Jadi akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi itu. Tapi artinya apa? Apakah di situ ada peran Hawa yang menyebabkan Nabi Adam makan buah itu? Ada. Tapi Allah salahkan Hawa atau Adam? Adam. Karena engkau pimpinannya. Makanya saya kadang-kadang cemburu sama Anda loh. Cemburu yang positif ya. Ibu-ibu ini, ini Anda masuk surga gampang beneran dibandingkan dengan kami. So jangan beratkan kami lagi dengan ulah sikap Anda. Anda nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu sedekah, nggak perlu tilawah, cukup kerjakan yang wajib, jaga suami, jaga harta, kehormatannya, 8 pintu surga terbuka untuk Anda. Wallah. Ya tolonglah jangan beratkan kami lagi. Ya. Itu. Ya, makanya setan udah tahu kan gitu kan. Sampai Nabi mengatakan, hadisnya mungkin sudah sering dengar lah kan, penghuni neraka begini-begini gitu lah. Saya nggak tega dengan nyebut hadis itu. Tapi Nabi ngasih perintah kepada, wahai kaum wanita, perbanyaklah istighfar dan bersedekahlah kalian. Kenapa? Berarti salah satu sifatnya, kalau ini ketika saya melihat hadis itu, bagi saya pribadi, saya mentelaahnya, oh mungkin salah satu sifat dari perempuan itu memang susah berbagi. Ya. Sampai disuruh sedekah, kan gitu kan? Urusan kasih sayang ya, enggak. Ini urusan sifatnya materi, ya. Pelit dalam urusan berbagi ya begitu. Makanya kedermawan itu kebanyakan adanya pada pria. Meskipun ya ada mengatakan ada juga wanita yang soleh, bukan soleh, yang dermawan tuh banyak, ya. Gitu. Makanya itu karakter yang beda. Baik, kita kembali ke ini pembahasannya. Jadi akhirnya, nah cerita itu tadi lihat. Bagaimana kedermawanan itu ya, atau mungkin sesuatu berhubungan dengan sifat atau karakter yang baik dari hati seseorang itu bahkan bisa menjadi peluang dia untuk masuk surga. Contoh kalau Anda baca di perang Tabuk, ada salah satu sahabat yang nyamperin Nabi. Dia katakan begini, ya Rasulullah, aku pengen ikut perang. Nabi katakan nggak bisa, onta udah habis, kuda sudah nggak ada, peralatan itunya udah nggak ada, nggak cukup untuk kalian berangkat, karena perang Tabuk itu cukup besar akomodasi yang disiapkan oleh kaum muslimin saat itu. Lihat, ini orang sedih nggak dia? Kalau kita mungkin ya alhamdulillah nggak jadi ikut jihad gitu kan, nggak mati kita kan, gitu maksudnya. Tapi sahabat ini ngapain coba? Dengar kata-kata itu, sedihnya luar biasa. Lihat, sedih itu kalau dipakai pada porsi yang benar, efeknya dahsyat. Jadi kalau mau sedih itu dinaik tarafkan, dinaik tingkatkan, jangan sedih itu urusan-urusan sepele gitu loh, urusan-urusan receh, urusan dunia, nggak bisa. Sedih misalkan tadi pagi lewat sholat malam, sedih tadi pagi nggak bisa, belum sempat baca Quran, sedih tadi pagi lewat qobliyah subuh, itu sedih yang benar.
Sedih yang zaman sekarang kayak gini apa? Aku sedih banget tadi ngantri yang makanan viral tuh nggak dapet, nah, itu sedih, receh banget itu. Aku sedih banget tadi pagi jilbabku sama bawahanku nggak pas. Ada kayak begitu banyak. Jadi Anda memandang peradaban sekarang itu recehnya kayak apa ya, begitulah. Hal-hal yang nggak penting jadi penting. Itulah. Nah, sahabat ini pulang ke rumah malam gitu kan, malam dia nangis sejadi-jadinya di depan Allah. Dia katakan, ya Allah, aku pengen banget ikut jihad, kata dia gitu kan. Tapi Nabi bilang begini, jadi kayak ngobrol sama Allah. Dia katakan apa? Aku tuh nggak punya apa-apa, harta nggak punya, kuda nggak punya, semua nggak punya. Maka saksikanlah ya Allah, kata sahabat ini, malam ini aku bersedekah, kata dia. Anda tahu sedekahnya apa? Aku malam ini bersedekah dengan memaafkan semua orang yang menzolimiku untuk aku bisa ikut jihad. Insya Allah. Ngomong gitu dengan berlinangan air mata. Allahu Akbar. Besok paginya majelis kayak begini kan, ada Nabi di situ mau siap-siap perang. Kata Nabi, siapa yang tadi malam bersedekah, kata Nabi. Diam dia kan, dia nggak berasa bersedekah gitu kan. Siapa yang tadi malam bersedekah? Tapi akhirnya mulai paham bahwa Nabi bertanya tentang, karena nggak ada lagi yang menjawab. Akhirnya, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Sedekahmu diterima dan kau ikut jihad sekarang, kata Nabi. Coba, sedekah ngapain tadi? Sedekah memaafkan. Jibril memberitahuku bahwa Allah menerima sedekahmu. Wish, dahsyatnya, dahsyatnya amalan hati gitu maksud saya. Tapi dahsyatnya juga, itu juga bisa berefek dahsyat kepada jasad kalau orang itu nggak mau memaafkan. Saya banyak menemukan. Bahkan kata guru saya, confirm, kata dia, ya orang-orang yang kena, mohon maaf ya, tumor, kista, benjolan segala macam itu sebenarnya mulailah itu pengobatannya dengan memaafkan. Kata beliau gitu, memaafkan. Efeknya apa? Allahu Akbar, besar sekali, kata beliau. Memaafkan. Zaman dulu mungkin kita kan zaman dulu kan handphone nggak ada, TV pun isinya itu aja, gitu loh. Zaman sekarang dikit-dikit bisa suuzon, dikit-dikit bisa ini, dikit-dikit, karena apa? Hati kita penuh dengan penyakit, dugaan, curiga, segala macam. Gitu. Tetangga baru beli mobil baru tuh, jangan-jangan korupsi, misalkan kayak gitu. Ada kayak begitu gitu loh. Apa zaman sekarang kayak begini, tetangga tadi makan apa, kita bisa tahu loh. Itu makanya sama Nabi dibatasin, kalau mau hatinya tenang jangan kepo sama urusan orang, kan gitu kata Nabi. Satu, kalau mau hatinya tenang, iman terjaga, jangan mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu gak bermanfaat, maka percayalah, ketahuilah bahwa itu pasti akan berefek kepada hati kita, pasti ya. Nah kayak tapi ini saya ngomong ini takut tersinggung. Tidak apa-apa ya? Apa-apa, gas kan, menyala imanku. Dikatanya, jadi sebenarnya kalau contoh ya, satu hari saya lagi kudaan, tiba-tiba kuda itu ngelempar saya. Ngelempar. Iya, kalau usia 20-30 tahun kelempar kuda sih asik ya, cengar-cengir kayak anak saya gitu kan, kelempar kuda, sekarang dia malah ketawa-ketawa. Saya gitu kan. Terus saya cerita itu ke salah satu guru saya bilang, ya guru tentang kesehatan gitu. Dia bilang, diketawa ya, kudanya tidak mau dibebani sama kamu, dia bilang, dengan pikiran dan beban pikiranmu yang memberatkan dia. Apakah kuda itu nggak mampu menahan bobot berat saya? Mampu. Mungkin 150 kilo itu mampu tuh kuda. Tapi beban saya dia nggak mau tanggung, maka dia buang. Ya bener sih, emang lagi banyak pikiran. Maksudnya yang kaki-kakinya sakit itu tolonglah dibuang gajahnya di sini. Paham maksudnya? Dengkul sakit, gajahnya dibuang. Tak paham? Kan dengkul itu kan tempat tumpuan bagian atas kan. Kalau beban di atas itu berapa kilo? Apakah beban di atas itu ada 100 kilo? Enggak pula, orang Melayu bilang kan. Enggak pula.
Masalahnya beban di atas itu bukan beban fisik, beban apa? Pikiran. Kayak ada gajah di sini dua. Yang nanggung siapa? Dengkul. Paham maksudnya? Pasti dia dipikirin ketika dengkul itu. Jadi semua bagian tubuh kita ini dia menyimpan rasa dan emosi di situ yang dia tidak bicara. Itu ya. Jadi di balik penyakit-penyakit fisik itu ada sesuatu gitu. Yang kita harus tahu diri kita sendiri. Saya tahu nggak? Saya tahu diri saya. Makanya harus kenal diri kita dulu. Paling yang kita harus lakukan investigasi itu diri kita. Ya. Ketika tiap hari misalkan saya suka makan tepung, aslinya saya suka makan tepung, tapi karena sekarang akal saya lebih kuat gitu kan. Saya batasin itu. Saya kerjain dia hawa nafsunya kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya cerita tentang badan kita ini ketika ada sakit ini, sakit itu segala macam, pasti ada emosi yang terlibat di situ yang sadar tidak sadar membebani kita. Kenapa? Contoh, nih madu. Kalau saya minum madu ini 1 sendok teh, kira-kira gula darah saya naik banget nggak? Yakin? Saya minum nih madu. Cara buka botol madu versi saya, daripada ribet bukanya harusnya begini. Gitulah. Minum madu, bismillah gitu kan. Wih, Masya Allah. Tiba-tiba gula darah saya naik 100-200 poin. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau apa? Waktu dia minum madu ini dia sudah curiga bahwa ini madu nggak benar, madu palsu, dan selama ini dia sudah takut minum madu karena banyak madu tidak asli. Sehingga waktu dia minum 1 sendok teh madu ini cuman katakanlah 5 mili katakanlah 5 gram misalkan, berat jenisnya misalkan gitu, tapi yang dia makan mungkin 100 gram suuzonnya gitu. Ya kan? Banyak orang kadang-kadang ya mohon maaf gitu kan, makan berantakan tapi sehat-sehat aja tuh. Kita misalkan di kota lihat ada satu maaf yang jualan gitu kan agak-agak kurang bersih gitu kan, coba makan, habis makan apa? Mencret, diare kan sakit perut. Tapi orang kampung ya sah aja. Kita ngomongin tuh perindapan itu, gitu kan? Anteng aja mereka makan, gitu loh. Kenapa? Ini ya, gitu loh maksudnya. Maka kayak begini, bos sekalian, efek dia akan jauh lebih akan jauh lebih powerful kalau seandainya apa? Kita minumnya tenang, kita minumnya bersyukur, kita minumnya bahagia, kita minumnya tanpa curiga, gitu loh. Makanya saya memang banyak meletakkan hal-hal yang berhubungan dengan kecurigaan itu tuh memang pada sesuatu yang memang biasanya sudah masuk dalam listnya saya. Contoh ya, saya ceritain kisahnya begini. Dokter pernah makan cilok? Pernah. Kapan? Sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kisahnya dalam sebuah safar, saya diajak teman di daerah Jawa Timur lah gitu ya. Terus di situ dia bilang sama saya, kata teman saya itu, sahabat, dok, ini ada cilok keajaiban dunia, dia bilang. Ya untuk mengendorse rasanya yang luar biasa versi dia gitu kan. Tapi cilok is cilok lah dalam hati saya gitu kan. Akhirnya makanlah saya cilok sama dia. Dia makan satu. Terus diajarin pula sama dia cara makan ciloknya. Dia pakai saus itu kan, saus yang warnanya kayak lipstick gitu. Terang benderang itu dikasih cabai yang dulu. Cara ngudeknya begini gitu, makan terus itu. Saya tidak ikutin itu punya kesesatan itu. Saya makan pakai kuahnya gitu kan, kasih sambal biasa gitu kan. Tapi saya jujur, saya makan itu dengan perasaan curiga yang sangat besar. Dan kecurigaan saya itu memang bertambah waktu kita tuh ada 5-6 orang gitu kan, 5 orang. Dan porsi yang kita makan itu sekitar 7, ada bakso juga, teman-teman makan bakso gitu kan.
Pas balik pulang sulai, ada mau kita sholat, dia bayar berapa porsi? 7 porsi loh. Ada baksonya, ada ciloknya. Ya kalau satu porsi katakanlah 10.000, katakanlah sudah berapa itu? Hampir 200.000 mungkin ya, hampir 100.000 lebih gitu kan, 150.000 something. Terus tiba-tiba dia bayar 60.000. Ay, mati aku. Apa yang dimakan nih? Kan murah banget kan? Masa 60.000 segitu banyak porsinya itu kan? Jalan ke masjid mikir saya itu. Ini apa barang? Saya mencoba berhusnuzon. Oh mungkin. Tapi saya punya pikiran nggak bisa dibohongin gitu kan. Udah, coba antum tanya lagi deh. Jadi kan akhirnya dia bilang, murah banget kayak begitu kan, takut lah kita kan. Kita barang tuh dari apa gitu. Kebayang suasananya kayak apa. Dan itu saya gelarin itu cilok termahal di dunia. Cilok termahal di dunia. Buat saya, nanti diceritanya terakhir. Oke, ternyata nggak segitu harganya. Alhamdulillah, keliru bayar tadi. Ternyata dia bayar 100, harusnya 170, kedengaran cuma 60 gitu-gitulah. Kita itu posisi di Surabaya, kita ke Malang. Daerah tolnya itu dari Malang itu akhirnya kita mau ke satu tempat, dari Malang kita ada flight. Jadi flight itu jam 8 malam. Posisi kita waktu di Malang itu waktu deket-deket makan itu tuh ya sekitar jam 4 jam 5 gitu kan. Tengah jalan pakai mobil gitu kan. Sudah mulai bekerja racun curiganya. Jadi kalau sudah sesuatu nggak nyaman, saya biasanya keringat dingin tuh. Teman-teman udah lihat itu, baru pertama kali lihat Dokter Zaidul mukanya pucat keringetan, ciloknya udah bekerja nih. Gitu kan, berhenti, saya bilang berhenti pinggir jalan, nggak ada minimarket, udah berhenti situ, turun lah gitu. Turun, saya jackpot lah, keluar semua. Saya bilang nggak kuat, saya lemas, pusing, lemas gitu kan, nggak kuat saya bilang. Kita berhenti sini. Terus itu udah jam setengah tujuan. Pesawat jam 8 sudah check in. Ada 3 tiket waktu itu. 3 tiket sudah kita check in kan. Sampai setengah 7, jam 7 lewat, ya udah gak keburu lah. Jam 7-an lewat baru kita jalan, sudah kita nginep aja lah saya bilang. Hanguslah tiket itu, makanya saya bilang cilok termahal. Gara-gara apa? Curiga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pastikan Anda tidak ada was-was. Itu aja. Kalau dicuriga, was-was, Anda mendingan nggak usah makan. Nggak usah minum madu deh, beneran. Nggak usah minum madu sepanjang madu ini masih dicurigai, beneran. Nggak usah makan kunyit, nggak usah, beneran. Efeknya dia, kalau dia masih kita nggak tenang dan segala macam itu jauh lebih tidak baik buat kesehatan. Gitu kan? Makanya saya sering bilang kan, ini apa namanya, barang-barang kayak begini nih, mana pernah di negeri kita nih sebenarnya ya, kalau kita mau pakai akal sehat, benda ini meracuni orang? Ada. Apa pernah kedengaran orang dikabarkan di sebuah kabupaten ada seorang overdosis makan kunyit? Nggak ada kan? Jadi kita kan kadang-kadang dengan gaya-gaya, bukan gaya-gaya sok-sok ilmiah lah gitu kan. Dos kunyit ini berapa ya dosis seharinya? Kayak gitu kan. Nggak juga kita makan sekilo sehari barang nih. Gitu kan. Takutnya luar biasa. Gitu loh. Artinya apa? Kayak begini nih sebenarnya, Masya Allah. Contoh nih lengkuas. Saya baru baca juga diskusi ini, Masya Allah nih. Salah satu rimpang yang paling dahsyat buat detox, lengkuas, Laos. Ya. Caranya gimana? Ya di aja lah, kupas-kupas, nggak usah dikupas juga nggak apa-apa, karena kulitnya ini juga banyak kandungan antioksidannya. Bersihin aja yang kotor-kotor, campurin sama jahe, udah jadi deh. Atau mungkin Anda pengen buat ini juga bisa dipakai nih, mudah-mudahan membantu buat autoimun ini. Lengkuas sama serai, minum aja. Orang autoimun tuh ada sesuatu nggak di balik autoimunnya? Ada autoimun, autoprotek gitu ya. Ini lengkuas sama serai, nanti diminum. Diapain? Ya dipotong,
sambil potong baca istighfar, sholawat gitu kan. Jadi dia mendengar kalimat dari kita ini gitu. Ya Allah, semoga Engkau berkahi. Makanya saya sering mendapatkan ya orang-orang yang sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah tawakal, kadang-kadang ngobatin penyakitnya itu gampang banget, beneran. Tapi kalau masih riweh gitu ya, sana sini mikir ini itu segala macam, susah. Masih mengandalkan ikhtiar, bukan mengatakan kita nggak boleh ikhtiar kan. Pasrahkan diri, kasih tahu sama Allah semua, minta petunjuk, nanti lama-lama. Kenapa? Tubuh manusia itu didesain sama Allah pertama ya, harusnya nggak boleh sering-sering sakit. Kalau kita sering-sering sakit, banyak amal kita nggak bisa buat. Artinya kalau sering-sering sakit jasad seseorang itu, maka yang pertama kali kita harus analisa apa? Kemungkinan bukan sakit fisik gitu. Saya kemarin dapat apa lagi, orang konsul juga gitu kan, sakit ini sakit itu segala macam, panjang betul. Saya kemarin yang ada beberapa hari yang Senin nggak salah, Senin apa hari Selasa pekan lalu itu saya ngisi, ada ibu-ibu dia pas lagi kajian kayak begini dia cerita ada dari mulai ada stroke-nya, ada diabetesnya, ada tumor kistanya juga. Saya membayangkan kayak begitu Bapak Ibu, bukan membayangkan penyakitnya. Saya membayangkan ada gulungan emosi yang besar sekali dalam tubuhnya itu yang nggak selesai gitu loh. Akhirnya saya ngobrol gini gitu segala macam, belum selesai saya ngomong sudah netes air matanya. Gitu. Bukan sakit aslinya, ada sesuatu yang saya bilang nggak usah dipendem. Ya, dipendam itu maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang kita perlu sampaikan, misalkan diskusikan sama suami, sama istri, sama anak, ya sampein gitu loh. Kalau nggak bisa, ya sampein ke Allah. Kalau sampein ke Allah, plus tambahkan lagi dengan air mata, rilis dia. Ya, jangan dipendem. Apalagi sama suami, misalkan sama suami, Pak, Mas, aku nggak suka kamu pakai baju biru. Ya sudahlah. Nah, lihat sini ya. Kalau seandainya nggak suka, aku nggak suka lihat kamu pakai baju biru pula. Mohon maaf. Katalah, saya nggak suka kamu pakai baju merah gitu kan. Nah, terus suaminya bilang gini, ya nggak apa-apa. Anda harus ngapain? Ya patuh aja lah, sudahlah. Ya Allah, berkahi suamiku dengan baju merahnya. Nah, gitu. Jangan pula gara-gara itu tiap hari gitu kan, kayak muncul perasaan gak enak, gak nyaman, itu jadi penyakit, percayalah sama saya. Ya, Anda ibu-ibu misalkan, Anda sukanya rapi-rapi, ketemu sama suami yang sukanya berantakan, terus mau marah, karena kebahagiaan dia ada pada berantakan. Maka sang suami tadi jadi ujian buat sang istri. Sang istri itu jadi ujian buat suaminya. Kenapa? Dia lebih suka menyukai yang berantakan. Itulah namanya pasangan. Nanti di situ akan ada satu kaidah lagi. Dulu nikah sama dia karena saling cinta atau karena dijodohin. Beda penyakitnya nanti tuh. Kalau biasanya dijodohin, biasanya karakternya sama, satu diabetes misalkan. Kenapa? Satunya loser, satunya stopper. Kalau saling cinta, yang satunya loss, satunya nyetop. Itu. Jadi ketika nanti satu keluarga itu, coba lihat aja. Kalau karakternya, ini yang saya pelajarin ya, bisa salah bisa benar, tapi kebanyakan benernya setahu saya. Ketika sang suami hobi banget makan gula, tepung segala macam, istri juga sama, kemungkinan di balik cerita itu mereka dijodohin. Kemungkinan. Coba aja nanti lihat. Kalau karakter makannya sama biasanya. Ya termasuk nanti babnya tentang introvert atau extrovert. Itu juga beda karakter makan. Kata guru saya, dia bilang begini. Orang introvert suka yang kering-kering. Kayak kerupuk gitu. Suka banget kerupuk dia. Jadi orang makan kerupuk itu kan kalau pakai akal sehat ada gizinya nggak? Terus dia makan itu buat apa? Buat membahagiakan jiwanya. Paham ya? Jadi kalau suami Anda minum kopi, jangan larang. Kenapa jangan larang? Karena dia bukan minum kopi, dia sedang meminum kebahagiaan buat dirinya. Nah, gitu.
Ekstrovert lain lagi. Kalau ekstrovert dia sukanya yang basa-basa, bolu. Nah gitu. Jadi kalau Anda punya mertua yang introvert, jangan bawain bolu. Bawain kerupuk. Gitu. Coba lah gitu kan, orang makan. Coba tanya sama orang yang makan nasi Padang atau nasi apa, dia pengen pakai kerupuk. Fungsi kerupuk itu apa? Supaya denger itu doang. Gak ada yang lain. Kayaknya asik gitu, kriuk-kriuk kan gitu doang. Jadi makan itu hanya karena pengen dengar kriuk doang. Daripada begitu, mendingan kau putar YouTube, putar suara kerupuk gitu kan. Nggak, kau makan itu kerupuk. Gitu. Apalagi orang yang makan dengan penuh kepalsuan gitu. Flavor, essence, itu kan makan palsu. Nggak ada zat aslinya, tapi ada rasanya. Nggak palsu. Coba lihat anak makan zaman sekarang tuh yang mohon maaf makanan kemasan gitu kan, yang 1.000, 2.000 itu kan, itu ada gizinya nggak ada. Itu loh. Ya udah, mau gimana lagi, kita sebagai orang tua ya batasin. Makanya saya banyak itu pesan-pesan itu sampaikan ke anak saya. Kamu kalau kamu mau batuk, mau demam, mau sakit, silakan beli. Jadi mulai kadang-kadang doktrin saya pakai, gitu kan? Atau mungkin doktrin-doktrin yang lain. Tapi masalah itu yang paling susah mengatur orang tuanya, gitu ya.